Baik, Bapak. Terima kasih, Pak Kris. Baik, sebelumnya saya sapa dulu semua Bapak Ibu yang hadir pada pertemuan hari ini. Yang pertama, semoga masih semangat semuanya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mungkin masih di mute, jadi dadah-dadah saja dulu. Baik, sehat-sehat. Baik ya. Baik, Bapak Ibu, ini memang acaranya kita berharap boleh serius tapi juga boleh santai, biar kalau kondisinya rileks, santai, tenang, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh pemateri kita nanti insya Allah bisa nyantol gitu ya. Karena ini kita hanya penambahan wawasan atau pengembangan wawasan, siapa tahu ada informasi-informasi yang terbaru. Nah, seperti biasanya saya akan menjelaskan dulu peraturan untuk nanti bagaimana Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan. Silahkan menyampaikan pertanyaan seperti kemarin di bagian chat. Silahkan ditulis dengan secara singkat pertanyaannya, sebanyak-banyaknya. Siapa tahu nanti buat direkap lagi, siapa tahu nanti terpilih untuk menjadi pemenang. Lalu nanti pertanyaannya harap juga membaca pertanyaan yang di atas. Siapa tahu sudah ada yang bertanya terlebih dahulu. Itu agak sedikit membantu kami untuk bisa meminimalisir ada pertanyaan yang sama. Demikian. Nah, saya sapa dulu Bapak pemateri kita yang pertama pada hari ini, Bapak Widi. Apakah sudah hadir? Bisa di-mute dan videonya di-open, Pak? Tadi saya lihat sudah ada Pak Widi. Oh, baik. Apa kabar Pak Widi? Baik, halo Pak Widi. Mana ya? Iya. Oh, ada nih di tengah. Sudah. Background-nya asik nih kayaknya, Pak, di gunung. Iya. Baik, insya Allah dalam keadaan sehat ya Pak Widi. Salam kenal, saya Suci dari Bertalindo, Banten. Baik Bapak Widi, karena kita punya waktunya sampai pukul jam 11, benar ya Pak Kris ya? Jam 11 ya. Baik, kita mulai saja. Bapak Widi boleh presentasinya ditampilkan dulu Pak, kita coba dulu. Di-share dulu. Sebentar ya. Iya. Oh, hostnya masih belum membuka akses. Masih apa namanya? Belum bisa, belum share ya Pak ya? Boleh Pak Barin? Sudah dibuka. Sudah dibuka. Baik, boleh dicoba lagi ya Pak Widi? Ya baik Bapak Ibu, pada hari ini pertemuan pertama kita akan berbicara tentang kebijakan AMDAL dari PP 27 tahun 2012 terkait izin lingkungan dan PP 24 tahun 2018 tentang OSS. Nah ini memang sudah berlangsung agak sedikit lama OSS ini, tapi siapa tahu masih ada yang terkendala terutama di daerah yang mungkin memang ada kurang sepemahaman dengan teman-teman kita di DLH. Nah, nanti mungkin bisa disampaikan unek-uneknya terkait OSS, bagaimana problemnya, mungkin kita bisa berdiskusi dengan Bapak Widi. Baik Bapak Widi, karena kita waktunya memang hanya sampai jam 11 dan biasanya list pertanyaannya panjang, saya persilahkan kepada Bapak untuk memulai pemateriannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Bapak Ibu sekalian, enggak, saya mau cek dulu. Sudah slide share-nya sudah bisa terlihat belum? Baru model, tapi belum presentasi Pak. Iya, yang penting tampil dulu. Oh, sudah ya? Sudah. Ya. Kalau tampil kan tinggal saya tampilkan saja ini. Karena tampil. Sudah tampil? Tampilnya, oke, sudah Pak. Sudah. Oke, sudah. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih dalam suasana Idul Fitri. Pertama-tama kami mengaturkan mohon maaf lahir batin untuk kita semua bagi yang merayakan. Memang Idul Fitri kali ini jauh berbeda dengan sebelumnya. Bahkan PPB kali ini juga baru pertama kali ini PPB dengan metode menggunakan Zoom Cloud Meeting. Biasanya kita melakukan secara offline dengan tatap muka ya. Tapi mudah-mudahan ini
ya ini mungkin ke depannya akan menjadi yang dikatakan sebagai new normal ke depannya. Ya, terlepas dari banyak kelebihan dan kekurangannya, mungkin ini adalah salah satu kemajuan teknologi yang harus kita ikuti gitu. Yang penting adalah apa yang kita lakukan dengan media ini hasilnya bisa kita dapat secara maksimal, kan outputnya adalah di sana. Baik Bapak Ibu sekalian, saya punya waktu sampai jam 11 ya. Baik, jadi pada saat saya paparan ini mungkin yang lain tuh mood semua ya, atau bagaimana dari host? Iya Pak, betul. Iya Pak, di-mute dulu. Oh oke. Jadi enaknya bagaimana? Apakah saya tampilkan dulu paparan karena memang paparannya banyak, tapi saya akan sampaikan poin-poin yang saya pikir krusial gitu ya. Selebihnya nanti Bapak Ibu bisa baca di paparan yang ada untuk untuk pemahaman lebih lanjutnya. Jadi soalnya kalau saya paparkan satu-satu semuanya mungkin waktu 11 sampai jam 11 itu nggak akan cukup gitu. Jadi saya akan skip di bagian-bagian yang sekiranya perlu untuk saya berikan poin penekanan di sana sehingga kita juga nanti akan memiliki pemahaman yang sama. Ya, di judul ini tertulis kebijakan ini kan kebijakan AMDAL menurut PP 27 dan PP 24 2018 sebenarnya akan disampaikan oleh Pak Direktur Pak Ari Subianto, namun beliau berhalangan untuk bisa menyampaikan dan meminta saya untuk bisa menyampaikan terkait materi yang harus disampaikan hari ini. Baik, tadi saya dapat informasi melalui chat bahwa total peserta tadi ada berapa tadi? 13, berapa total ya? Tadi 52. 52. Nah, dari 52 tadi saya dapat informasi bahwa belum semuanya memiliki sertifikat kompetensi ya. Betul, Mas Marin? Betul. Nah, jadi beragam ini biasanya dalam PPB yang beberapa kali saya ikuti, rata-rata semua sudah memiliki sertifikasi kompetensi, baik yang ketua maupun yang anggota. Sementara kalau yang sekarang ada, kalau salah 13 tadi datanya yang memang belum memiliki sertifikasi kompetensi. Tapi saya yakin, Bapak Ibu yang belum memiliki sertifikasi kompetensi, pasti sebenarnya sudah belajar banyak berkaitan dengan AMDAL dan juga peraturan perundangan yang berkait dengan hal tersebut dan izin lingkungan. Jadi mungkin nanti kita akan lebih banyak di diskusinya saja ya kalau gitu. Baik, saya akan mulai paparan yang akan saya sampaikan. Ya, jadi pada intinya mungkin ada 6 materi yang akan saya sampaikan. Satu berkaitan dengan perbedaan antara sistem izin lingkungan menurut PP 27 2012 dengan PP 24 2018. Lalu nanti penjelasannya seperti apa di PP 27, seperti apa di PP 24, lalu berkaitan dengan implikasi penerapan OSS tersebut. Berikutnya juga, nah ini nanti banyak juga pertanyaan kaitannya dengan, lalu yang terakhir kaitannya dengan implikasi sistem izin lingkungan terhadap dalam PP 24 2018 terhadap investasi dan dunia usaha. Seperti apa nanti kita kita lihat sama-sama. Nanti juga saya akan sampaikan berkaitan dengan mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa penerapan izin lingkungan tidak untuk semua kegiatan, karena ada pengecualian untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan industri. Jadi terhadap kegiatan-kegiatan usaha dan atau kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan industri,
itu PP 24/2018 sudah mengatur bahwa kegiatan tersebut tidak perlu memiliki izin lingkungan. Artinya apa? Izin lingkungannya itu menginduk kepada izin lingkungan pengelola kawasan. Jadi dokumen yang disusun adalah bukan lagi dokumen KUPL, tapi dokumen RKL terinci. Baik, tapi nanti kita sampai sana. Ya. Baik, ini hanya untuk gambaran saja, berkaitan dengan revolusi perizinan di Indonesia. Ya, kita setidaknya sudah punya 3 undang-undang yang mengatur berkaitan dengan lingkungan hidup. Yaitu pertama Undang-Undang Nomor 4 tahun 82, yang kedua Undang-Undang 23 tahun 97, dan yang terakhir Undang-Undang 32 tahun 2009. Yang berikutnya belum ada berpikir ke arah sana, tapi kemungkinan dengan adanya RUU Cipta Kerja yang saat ini sedang diusulkan oleh pemerintah ke DPR, di mana di dalam RUU Cipta Kerja itu akan merevisi beberapa pengaturan ketentuan, tidak hanya di Undang-Undang 32, tapi juga undang-undang ketentuan yang lainnya lagi. Jadi ada banyak undang-undang di sana yang nanti akan diatur. Baik, tapi kita nggak usah bicara ke sana, kita bicara di sini bahwa kalau kita bicara undang-undang berkaitan dengan lingkungan, itu kita sudah 3 kali. Ya, sudah ada 3 perubahan. Yang terakhir adalah Undang-Undang 32 2009. Di mana turunan dari undang-undang itu nanti juga akan diatur dalam bentuk PP. Kita sudah, yang terakhir kita punya PP 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan. Dalam konteks ini saya hanya bicara peraturan pemerintah yang berkaitan dengan AMDAL. Kalau peraturan pemerintah yang berkaitan dengan selain AMDAL, banyak PP turunan dari Undang-Undang 32. Jadi yang terakhir itu adalah PP 27 2012. Di mana PP 27 2012 atau pengaturan-pengaturan yang ada di PP 27 2012 itu juga beberapa pengaturannya sudah direvisi dengan PP 24 2018, yaitu tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau PPB TSI. Jadi nanti kita lihat poin-poin mana yang kemudian di PP 27 2012 itu dilakukan perubahan sesuai dengan PP 24 2018. Nah, ini ingin memberikan gambaran umum terkait dengan perbedaan sistem izin lingkungan di PP 27 dan PP 24 2018. Yang pertama adalah berkaitan dengan proses AMDAL dan izin lingkungan. Ya, antara PP 27 dan PP 24 2018. Nah, dalam konteks penerbitan izin lingkungan di PP 27 2012 itu penerbitan izin lingkungan dilakukan bersamaan dengan terbitnya atau penerbitan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup. Sementara kalau kita bicara di PP 24 2018, izin lingkungan itu diterbitkan terlebih dahulu. Tapi konteksnya adalah izin lingkungan yang diterbitkan berdasarkan komitmen. Dan izin lingkungan tersebut masih belum efektif. Untuk bisa efektif, dia harus dipenuhi komitmennya. Ya. Jadi PP 27 terbit izin lingkungannya itu berbarengan dengan terbitnya SKKS, sementara kalau PP 24 izin lingkungan itu diterbitkan berdasarkan komitmen di awal, baru kemudian dipenuhi komitmennya. Lalu kaitan dengan pelaksanaan pengumumannya, ya bisa kita lihat di PP 27 seperti apa, di PP 24 seperti apa. Ya, di dalam PP 27 pelaksanaan pengumuman rencana usaha dan kegiatan itu dilakukan sebelum penyusunan kerangka acuan. Sementara kalau di PP 24 2018 dapat dilakukan sebelum izin lingkungan komitmen diterbitkan atau paling lambat 20 hari kerja setelah izin lingkungan komitmen diterbitkan. Poinnya kalau kita bicara 20 hari kerja di sini sebelum izin lingkungan komitmen diterbitkan, konteksnya pengumuman dan atau konsultasi publik ini tetap dilakukan sebelum proses kerangka acuan. Ya, karena di dalam kerangka acuan nanti harus mencantumkan muatan atau hasil dari proses pengumuman dan juga konsultasi publik yang dilakukan. Jadi konteksnya
tetap bahwa pengumuman dan konsultasi publik itu dilakukan sebelum kerangka acuan. Ya. Lalu terkait dengan dokumen. Kalau kita bicara dokumen AMDAL menurut PP 27/2012 itu terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen AMDAL, dan dokumen RKLPL. Sementara di PP 24/2018 yang namanya kerangka acuan, dokumen kerangka acuan itu namanya menjadi formulir kerangka acuan. Ya. Jadi kalau dulu dalam dokumen yang tebal, sekarang di PP 24 bentuknya adalah formulir kerangka acuan. Ya. Lalu berkait waktu penyusunan dan pemeriksaan kerangka acuan. Ya. Di PP 27/2012 yang diatur adalah hanya berkaitan dengan waktu penilaian kerangka acuan selama 30 hari kerja. Jadi di luar waktu penyusunannya. Ya. Jadi 30 hari kerja yang disampaikan di sini adalah hanya waktu untuk penilaian kerangka acuan saja. Sementara kalau kita bicara PP 24/2018, penyusunan dan pemeriksaan formulir kerangka acuan itu dilakukan paling lama 30 hari kerja. Jadi angkanya sama-sama 30. Tapi kalau 30 di PP 27 itu hanya proses penilaian kerangka acuan. Kenapa namanya penilaian dulu? Karena memang dinilai oleh tim teknis. Bahasanya memang dinilai dulu. Nah, sementara kalau kita bicara formulir, bahasanya adalah pemeriksaan. Ya. Sama-sama 30 hari tadi saya katakan. Karena sebelumnya 30 hari itu hanya proses penilaiannya saja. Kalau sekarang 30 hari itu penyusunan dan pemeriksaan formulir. Baik, mungkin yang lainnya perbedaan itu bisa dibaca lebih lanjut di slide berikutnya juga ada. Karena kalau saya bahas satu-satunya kan panjang ini. Baik, berikutnya. Oh iya, ini ada sedikit yang ingin saya sampaikan di sini bahwa waktu penyusunan penilaian adalah KRPL. Jadi ada perbedaan mendasar di PP 2012 dengan PP 24/2018, di mana kalau di dalam PP 27/2012 waktu penyusunan baik dokumen kerangka acuan maupun dokumen AMDAL RKLPL itu tidak diatur waktunya. Silakan penyusun atau pemrakarsa menggunakan waktu secukupnya untuk melakukan penyusunan. Nah, sementara dengan pengaturan PP 24/2018 waktu penyusunan itu diatur, di mana untuk kerangka acuan tadi kan maksimum 30 hari. Karena setelah 30 hari, semenjak izin lingkungan berkomitmen diterbitkan, pelaku usaha atau pemrakarsa harus sudah mulai menyusun AMDAL RKLPL. Artinya apa? 30 hari itu adalah waktu untuk kerangka acuan. Ya, baik penyusunan maupun pemeriksaan. Nah, sementara kalau penyusunan AMDAL RKLPL sesuai dengan PP 24/2018 itu diatur bahwa waktunya paling lama 180 hari kerja. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, bisa cek juga di dalam pengaturannya bahwa kita sebenarnya membagi AMDAL menjadi 3 kategori atau 3 kelompok. AMDAL kategori A, B, dan C. Seperti mungkin Bapak Ibu bisa baca di dalam Permen 38 tahun 2019 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan wajib AMDAL. Di sana kita bagi menjadi 3, yaitu AMDAL kategori A, B, dan C. Di mana perbedaan A, B, C itu adalah untuk mengatur waktu penyusunan yang dilakukan oleh pihak pemrakarsa, di mana AMDAL kategori A memiliki waktu penyusunan paling lama 180 hari, AMDAL kategori B paling lama 120 hari, dan C paling lama 60 hari. Jadi pengaturan kategori A, B, C itu kaitannya dengan waktu penyusunan dokumen. Nah, ini perlu dijadikan di garis bawahi bahwa poinnya di sana. Baik. Berikutnya kalau tadi kita bicara berkaitan dengan proses AMDAL dan RKLPL, dan sekarang kita bicara proses AMDAL, sekarang kita bicara proses RKLPL dan izin lingkungan. Kira-kira perbedaannya bisa dibaca seperti yang ada di dalam layar ini.
Saya lanjut saja mungkin ya, berikutnya. Ya, sistem izin lingkungan dalam PP 27 2012. Ya, kalau ini tata kelola izin lingkungan, slide ini bisa dibaca. Nah, di slide ini memberikan gambaran gimana sih sebenarnya posisi AMDAL kalau dan izin lingkungan dalam peta instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ada dalam peraturan Undang-Undang 32. Ya. Jadi kalau kita kelompokkan sebenarnya kita bisa membuat kelompok menjadi tahapan atau klaster di mana di pengembangan kebijakan rencana dan program, lalu berikutnya tahap perencanaan usaha dan kegiatan, berikutnya lagi tahap kegiatan pada tahap konstruksi, operasi, dan terakhir adalah usaha dan pekerjaan di tahap pasca operasi. Nah, kalau kita bicara AMDAL pada izin lingkungan, posisinya itu ada di sini. Di usaha dan kegiatan tahap perencanaan. Bukan di pengembangan kebijakan rencana dan program. Karena ranah pengembangan kebijakan rencana dan program itu ranahnya tata ruang, ranahnya LPPLH, ranahnya KLHS. Ya. Jadi di sini ya kita posisi untuk AMDAL dan izin lingkungan di tahap perencanaan. Ya. Nah, silakan bisa dicermati yang lainnya. Sementara kalau kita bicara tahap prakonstruksi konsiderasi, tahap pasca operasi itu juga ada instrumen-instrumen lainnya yang bisa digunakan. Baik, berikutnya ini juga saya pikir bisa dibaca saja. Oke, nah ini hanya ingin memberikan highlight bahwa kalau kita bicara PP 24 2018 itu kan kita bicara berkaitan dengan proses perizinan, di mana kalau kita tidak jeli, kita tidak mencermati pengaturan yang ada di PP 24, dianggapnya bahwa semua proses perizinan itu harus dilakukan melalui OSS. Tidak demikian sebenarnya. Coba Bapak Ibu bisa cermati pasal 85 PP 24 2018. Di sana mengatur bahwa pengaturan sesuai yang diatur di sesuai PP 24 2018 itu hanya berlaku untuk pengaturan perizinan di 20 sektor atau bidang yang diatur sesuai dengan pasal 85 ya. Mulai dari 1 sampai dengan 20. Nah, rincinya atau detailnya dari 1 sampai 20 itu apa saja itu bisa dilihat di dalam lampirannya ya. Jadi nanti kita sampai di slide itu ya. Baik, ini kalau kita bicara proses AMDAL dan izin lingkungan serta pihak-pihak yang terkait, kita bicara proses AMDAL itu ada proses penyusunan, ada proses penilaian, izin lingkungan, lalu sampai dengan terbit izin usaha untuk kegiatan. Nah, di sini saya mencoba untuk memberikan gambaran saja bahwa kalau kita bicara keterlibatan masyarakat misalnya, pihak-pihak keterlibatan masyarakat itu dia bisa terlibat di tahap pengumuman dan juga konsultasi publik. Jadi ada sekitar 4 saya katakan 4 poin di mana masyarakat itu bisa terlibat. Yang pertama adalah pada saat kegiatan pengumuman dan konsultasi publik. Yang berikutnya adalah masyarakat bisa terlibat di proses penilaian AMDAL-nya melalui wakil masyarakat yang duduk sebagai perwakilan di anggota Komisi Penilaian AMDAL yang diundang dalam rapat Komisi Penilaian AMDAL nantinya. Lalu di proses pengumuman izin lingkungan, masyarakat bisa merespon, memberikan tanggapan terhadap pengumuman pengajuan izin lingkungan yang disampaikan. Yang terakhir adalah pada saat izin lingkungan sudah diterbitkan, karena ada proses pengumuman di sana. Nah, di pengumuman ini apabila ada masyarakat itu masa keberatan atau sejenisnya, yang mekanisme yang dilakukan adalah ya mereka bisa mengajukan keberatan
terhadap izin yang diterbitkan melalui mekanisme peraturan perundangan yang ada, yaitu melalui karena izin lingkungan itu merupakan produk tata usaha negara, maka silakan bisa ditempuh melalui keberatan melalui pengadilan tata usaha negara kalau ada yang merasa keberatan. Baik, saya pikir kalau kita bicara ini, slide bagian ini adalah slide yang menunjukkan proses AMDAL dan EKRPL sampai dengan terbitnya izin lingkungan. Mulai dari nomor 1 sampai dengan terakhir nomor 15. Jadi ini adalah rangkaian proses mulai dari penyusunan, penilaian, sampai dengan akhirnya diterbitkan izin lingkungan. Di sana juga terbagi menjadi domain pemrakarsa atau penyusun AMDAL itu ada di mana. Domain sekretariat, komisi pemilihan AMDAL, tim teknis dan komisi pemilihan AMDAL itu ada di mana. Lalu domain menteri, gubernur, bupati, wali kota ada di bagian mana. Ini terbagi. Jadi di bagian di nomor 1, 2, 3, 7, 8 itu adalah domainnya pemrakarsa atau penyusun AMDAL. Sementara sekretariat komisi pemilihan AMDAL mulai dari 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sementara domain menteri, gubernur, wali kota ada di 14 dan 15. Kira-kira gambarannya seperti ini. Nanti bisa dibaca lebih jelasnya. Oke, saya lanjut saja. Ini hanya tahapan penjelasan dari slide yang sebelumnya, slide ini. Kalau tadi kita bicara AMDAL di sini, ya ini adalah proses AMDAL. Nah, sementara di sini ini adalah proses untuk UKLUPL. Ya, di sini adalah domain pemrakarsa, di sini adalah domainnya menteri, gubernur atau bupati, wali kota. Ya, kenapa di sini hanya ada 2? Sementara kalau kita lihat di sini adalah pemrakarsa, ada sekretariat komisi, ada menteri, gubernur, wali kota. Ya, karena memang kalau kita bicara UKLUPL, tidak ada itu konteksnya UKLUPL diperiksa atau dinilai oleh yang namanya komisi penilaian AMDAL. Ketentuan peraturan undangan tidak mengatakan demikian. Kenapa? Karena UKLUPL itu hanya diperiksa oleh instansi lingkungan hidup dan instansi sektor yang membidangi usaha atau kegiatan tersebut. Ya, sehingga hanya ada dua pembagian di sini. Domainnya pemrakarsa dan domainnya menteri, gubernur, bupati, wali kota. Kira-kira seperti itu ya. Nah, bisa dilihat nih. Saya lanjut. Ini juga bisa dibaca saja. Ini adalah konsep integrasi izin lingkungan dan izin PPLH. Ya. Sebelumnya kalau kita bicara izin lingkungan dan izin PPLH, ini adalah izin suatu tahap yang berbeda gitu ya, di mana izin PPLH adalah izin yang diperlukan untuk tahap operasional kegiatan. Sementara kalau kita bicara izin lingkungan itu kan masih di tahap awal, kegiatannya belum ada gitu. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri memang. Bagaimana caranya mengintegrasikan izin PPLH ke dalam izin lingkungan. Gimana ranahnya berbeda? Ranah izin lingkungan adalah ranah rencana, sementara izin PPLH itu di tahap operasional. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri. Baik, tapi nanti kita sampai di bagian itu. Nah, ini contoh tantangannya, bahwa tidak serta-merta kita bisa mengintegrasikan yang namanya izin pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ke dalam izin lingkungan. Kenapa? Salah satu tantangannya adalah berkaitan dengan kewenangan. Ya. Izin lingkungan itu kewenangannya terbagi menjadi kewenangan menteri, kewenangan gubernur, dan kewenangan bupati, wali kota. Demikian pula dengan izin PPLH. Ada kewenangan pusat dan ada kewenangan daerah. Untuk izin lingkungan dan izin PPLH yang dimiliki oleh kewenangan yang sama, katakanlah sama-sama di pusat atau sama-sama di daerah, mungkin tantangan untuk melakukan integrasi izin PPLH ke dalam izin lingkungan tidak terlalu sulit lah. Tapi yang sulit adalah apabila izin lingkungan itu kewenangannya di pusat, tapi izin PPLH-nya di daerah atau sebaliknya. Ya,
Nah, ini menjadi tantangan tersendiri karena berkaitan dengan kewenangan gitu ya. Nah, ini contoh ini gambarannya bahwa memang mengintegrasikan perizinan di tahap awal itu tidak mudah gitu. Kenapa? Karena berkaitan dengan kewenangan, berkaitan juga dengan tahapan izin tersebut diterapkan. Baik, saya lanjut. Masuk ke sistem izin lingkungan dalam PP 24 2018. Oke. Nah, saya nggak akan bicara banyak di sini. Mungkin Bapak Ibu pasti sudah pernah masuk ke sistem OSS, ya. Lalu ini hanya gambaran pada saat awal-awal dulu tahun 2018 diterbitkan. Ini adalah kondisi di Menko. Semua orang masih bertanya-tanya bagaimana sih prosesnya dan segala macam. Nah, gambaran yang tergambar di sini ini sebenarnya mereka bukan mengajukan izin di sini, tapi mereka sebenarnya lebih kepada berkonsultasi. Kenapa proses perizinan semuanya lewat online, tidak lewat offline atau tatap muka seperti ini. Jadi semua dilakukan by system. Semenjak terbitnya PP 24 2018. Baik, saya lanjut saja bagian ini. Nah, di beberapa slide ke depan ini ini adalah hasil inventarisasi kita, hasil pencermatan kita terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PP 24 2018 yang berkaitan dengan perizinan lingkungan. Ya, jadi kita mencoba inventarisasi dari pasal-pasal yang ada di dalam PP 24 2018, mana sih yang berkaitan dengan perizinan lingkungan atau izin lingkungan. Seperti tadi saya sampai di awal bahwa itu dengan terbitnya PP 24 2018 terdapat beberapa pasal atau ketentuan yang tidak lagi berlaku di PP 27 2012 itu. Kalau ada pengaturan yang berbeda dengan pengaturan di PP 24 2018, maka yang digunakan adalah pengaturan yang ada di dalam PP 24 2018. Tapi bukan artinya PP 27 2012 itu menjadi tidak berlaku. PP 27 2012 tetap berlaku sepanjang pengaturan yang ada di dalam PP 24 2018 itu tidak mengubah ketentuan pengaturan yang ada di PP 27 2012. Itu catatannya ya. Jadi PP 24 2018 tidak menggantikan PP 27 2012. PP 24 2018 hanya menggantikan atau mengatur ketentuan-ketentuan yang di dalam PP 27 mengatakan demikian, lalu PP 24 mengatakan berbeda, maka yang digunakan adalah yang PP 24 2018. Tapi yang tidak dirubah tetap berlaku. Ya. Jadi ada dua pengaturan. Baik, saya lanjut saja. Nah, ini di pasal 71 ya. PP 24 2018 mengatakan bahwa PP 27 2012 itu tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP 24 2018 atau tidak diatur secara khusus dalam PP ini. Jadi pemahamannya atau maknanya adalah PP 27 2012 beserta pengaturannya yang tidak bertentangan dengan PP 24 2012 tetap masih berlaku. Ya, nanti kita lihat kenapa dia masih tetap berlaku. Ya, baik. Nah, kalau kita bicara di slide ini, sesuai dengan PP 24 2018, maka dengan adanya PP tersebut menyebabkan sistem perizinan berusaha, khususnya kalau kita bicara izin lingkungan juga, itu terbagi menjadi dua sistem, yaitu sistem perizinan berusaha yang masuk ke dalam sistem OSS, dan sistem perizinan berusaha yang di luar OSS. Ya, tadi saya sampaikan bahwa pasal 85 di dalam PP 24 2018 itu hanya mengatur sistem OSS untuk 20 sektor atau 20 bidang yang diatur. Sementara untuk bidang-bidang yang tidak diatur di pasal 85, maka sistem perizinannya tidak menggunakan sistem OSS.
Ya. Baik, nanti kita lihat di slide berikut. Nah, ini dia. Pasal 85 PP 24/2018. Pelaksanaan reformasi peraturan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 terdiri atas perizinan berusaha pada sektor 1 ketenaga listrikan, 2 sektor pertanian, dan seterusnya sampai dengan 20 sektor ketenaga nukliran. Ya. Salah satu sektor yang diatur di sini adalah sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Ya. Nomor 3. Artinya apa? Perizinan berkaitan dengan sektor lingkungan hidup dan kehutanan itu menurut PP 85 pasal 85 PP 24/2018 dia harus masuk sistem OSS. Tapi gini, Bapak Ibu harus mencermati bahwa ini hanya sektornya saja. Ya. Tapi kemudian di sektor ketenaga listrikan apa saja sih, di sektor pertanian apa saja sih izinnya masuk OSS? Itu Bapak Ibu harus cek, harus lihat di lampirannya. Karena rincinya ada di dalam lampiran. Ya. Nah, ada kegiatan-kegiatan atau sektor yang belum diatur di dalam pasal 85 PP 24. Contohnya apa? Sektor atau bidang pertahanan, sektor teknologi satelit, sektor pertambangan minerba, sektor migas, panas bumi, atau usaha kegiatan yang pemerkasanya pemerintah. Itu tidak diatur di dalam pasal 85. Artinya kalau tidak diatur, maka perizinannya tidak melalui sistem OSS atau di luar sistem OSS. Ya. Nah, sekarang saya mau memberi highlight nomor 3, sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Nah, kalau Bapak Ibu baca sektor lingkungan hidup dan kehutanan ini masuk di OSS, ya kan? Lihat di dalam lampirannya. Betul, izin lingkungan ada, jadi masuk OSS. Nih, banyak yang menerjemahkannya hanya saya katakan bukan sepihak ya. Hanya menerjemahkan berdasarkan ada di lampiran, maka semua izin lingkungan adalah masuk lampiran. Nah, pemahamannya gini. Izin lingkungan itu adalah masuk di semua sektor kegiatan. Baik sektor kegiatan yang masuk OSS atau yang terdapat di pasal 85 maupun sektor kegiatan yang di luar pasal 85. Izin lingkungan masuk di kegiatan pertambangan. Sementara pertambangan tidak diatur di dalam pasal 85. Izin lingkungan masuk di sektor migas. Sementara sektor migas tidak masuk di dalam pasal 85. Nah, makanya kemudian kita menerjemahkan bahwa apabila sektor utamanya saja tidak masuk di dalam sistem OSS, maka proses izin lingkungannya tidak dilakukan melalui sistem OSS. Nah, jadi kalau kita bicara izin lingkungan proses menjadi di dua sistem. Dia masuk di sistem OSS dan juga dia diproses di luar sistem OSS. Ya. Itu pemahamannya. Nah, sementara untuk kegiatan-kegiatan berikutnya juga untuk kegiatan-kegiatan yang pemerakarsanya itu adalah pemerintah. Ya. Kegiatan-kegiatan yang pemerakarsanya pemerintah. Apakah kegiatan yang dilakukan pemerintah tidak perlu izin lingkungan? Kan tetap perlu izin lingkungan. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang pemerakarsanya pemerintah, maka proses izin lingkungannya itu dilakukan secara offline atau di luar sistem OSS. Kenapa di luar sistem OSS? Ingat Bapak Ibu bahwa salah satu syarat untuk kita bisa masuk di sistem OSS adalah kita harus punya NIB. Pelaku usaha harus punya NIB. Sementara kalau kita bicara pemerintah itu tidak punya NIB. Jadi tidak akan mungkin bisa memproses perizinan melalui OSS. Gitu ya. Baik. Ini hanya contoh saja. Baik, lalu berikutnya. Nah, ini. Bahwa kalau kita bicara sistem perizinan sesuai dengan PP 24/2018, bahwa tadi sampaikan bahwa lembaga OSS itu menerbitkan izin lingkungan di awal sebelum dokumen lingkungan itu ada dengan dasar apa? Dengan dasar pernyataan komitmen dari pelaku usaha. Ya. Dengan dasar pernyataan komitmen sebenarnya lembaga OSS ini
dia menerbitkan izin lingkungan berdasarkan komitmen dan juga menerbitkan izin usaha berdasarkan komitmen. Ingat, kata-kata berdasarkan komitmen. Artinya apa? Izin lingkungan dan izin usaha yang diterbitkan itu belum efektif berlaku. Dia akan menjadi efektif berlaku apabila komitmennya sudah dipenuhi. Nah, jadi kalau tadi OSN menerbitkan izin lingkungan berdasarkan komitmen dan juga menerbitkan izin usaha berkomitmen, masing-masing ini komitmennya harus dipenuhi untuk kemudian baik izin lingkungan maupun izin usahanya ini menjadi berlaku efektif. Nah, komitmen untuk izin lingkungan, penerbitan izin lingkungan itu adalah dokumen melengkapi dokumen AMDAL atau dokumen UKL UPL. Sementara komitmen untuk izin usaha itu adalah dia akan memenuhi izin lokasi, dia akan memenuhi izin lingkungan, dia akan memenuhi IMB. Nah, jadi kalau kita bicara izin lingkungan, maka komitmennya harus nyusun AMDAL atau UKL. Kalau kita bicara izin usaha, komitmennya bahwa pelaku usaha pemrakasa harus memenuhi izin lokasi, izin lingkungan, dan IMB. Begitu pas ketiga komitmen untuk izin usaha dipenuhi, maka izin usaha definitif atau izin usaha efektif diterbitkan. Begitu AMDAL atau UKL dipenuhi, maka izin lingkungan definitif akan diterbitkan. Siapa yang menerbitkan? Yang menerbitkan adalah OSS. Ya. Ingat, OSS hanya menerbitkan izin lingkungan untuk kegiatan-kegiatan yang masuk di dalam pasal 85 PP 24. Tapi untuk kegiatan-kegiatan di luar pasal 85, izin lingkungannya yang menerbitkan bukan OSS. Siapa yang menerbitkan? Ya Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota sesuai kewenangannya. Gitu ya. Nah, kalau kita bicara dari slide ini, jadi ada pemrakarsa itu memenuhi dua komitmen secara paralel. Komitmen untuk izin lingkungan dan komitmen untuk izin usaha. Dilakukan secara paralel. Pemenuhan komitmen izin lingkungan di bawah, pemenuhan komitmen izin usaha di atas. Ya. Kebayang bahwa dengan sistem OSS, maka pelaku usaha itu memiliki beban yang lebih, di mana pada saat pemenuhan komitmen, pelaku usaha itu dituntut untuk memenuhi komitmen dalam tenggang atau dalam waktu yang sudah ditentukan. Nggak boleh lebih. Kalau melebihi waktu yang ditentukan, maka dianggap tidak berhasil memenuhi komitmen. Kalau komitmennya tidak berhasil dipenuhi, maka izin lingkungan yang sudah diterbitkan, yang berkomitmen tadi, itu akan dicabut kembali. Demikian pula dengan izin usaha. Artinya apa? Sebelumnya pelaku usaha itu punya waktu dan sumber daya yang cukup untuk memproses masing-masing proses perizinan secara sekuen. Satu tahap selesai, masuk tahap berikutnya. Satu tahap selesai, masuk tahap berikutnya. Sementara dengan sistem yang ada di dalam OSS atau PP 24 2018, semua tahapan perizinan atau semua perizinan itu dilakukan secara paralel. Yang nyusun pemenuhan komitmen untuk izin lingkungan dan nyusun pemenuhan komitmen untuk izin usaha. Itu bersamaan. Kebayang nggak? Jadi pelaku usaha harus membagi sumber daya yang dimiliki untuk memproses beberapa perizinan secara paralel. Baik, berikutnya. Nah, ini adalah contoh izin lingkungan yang terbit dari OSS. Di sisi yang kiri ini adalah izin lingkungan yang belum efektif atau izin lingkungan dengan komitmen. Sementara sisi yang kanan ini adalah izin lingkungan definitif atau izin lingkungan yang sudah dipenuhi komitmennya. Nggak jauh berbeda, terlihat tidak jauh berbeda. Ya, cuma di sini ada kata-kata bahwa izin lingkungan ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan memenuhi bla bla bla. Ya. Sementara kalau izin yang sudah definitif dinyatakan bahwa izin lingkungan ini telah terpenuhi sesuai ketentuan peraturan undangan yang berlaku dan berlaku efektif. Ini di tahun 2018 terbitnya contoh ini. Ya.
sistem OSS terus terus secara dinamis terus memperbaiki sistem yang ada. Ya. Coba kalau kita lihat ini izin lingkungan yang terbit bulan Maret 2020. Ini izin lingkungan yang terbit bulan September 2018. Ada perbedaan sedikit. Ya. Di sini izin lingkungan telah terpenuhi sesuai ketentuan peraturan undangan dan berlaku efektif tanpa menjelaskan apapun. Ya. Kalau di sini izin lingkungan ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup. Jadi ada kata-kata berdasarkan persetujuan. Persetujuan itu apa? Kalau izin lingkungan itu dokumennya AMDAL, maka surat keputusan kelayakan lingkungan hidup. Kalau dia UKLUPL, maka rekomendasi UKLUPL. Nah, untuk melihat SKKL-nya nomor berapa, izin lingkungan nomor berapa, itu bisa dilihat dengan membaca data yang tercantum di dalam barcode ini. Jadi kita harus membuka database-nya dengan membaca barcode ini. Nanti baru diketahui bahwa ini izin lingkungannya nomor berapa, surat keputusan kelayakan lingkungan hidupnya nomor berapa, atau rekomendasi KLPL-nya nomor berapa. Ya, sebenarnya kita menginginkan dicantumkan langsung saja di sini terkait dengan nomor SKKL atau nomor rekomendasinya. Ya, tapi memang ini proses perbaikan yang terus berlanjut. Jadi perbaikan ini dilakukan kalau sekarang proses OSS ini perbaikannya ada di teman-teman di BKPM. Baik, saya lanjut. Ini bisnis proses izin komersil untuk pelaku usaha baru. Sementara ini untuk pelaku usaha existing. Jadi kalau pelaku usaha baru, inilah yang proses mulai dari NIB, izin usaha, dan seterusnya. Sementara kalau usaha yang existing, ya, yang sebelum sebelum terbit PP 24, sebelum terbitnya sistem OSS, sudah ada izin usaha dan segala macam, maka hanya memasukkan izin yang sudah dimiliki ke dalam sistem OSS. Jadi memasukkan di sana saja. Oke, tadi kita sudah bicara ini, ada 20 sektor yang diatur dalam PP 24, yang tidak diatur, maka di luar sistem OSS. Ya. Nah, dengan terbitnya PP 24 sebenarnya memaksa seluruh kementerian dan lembaga untuk kemudian menerbitkan NSPK pengaturan yang inline dengan pengaturan PP 24 2018. Ya. Saya memberikan gambaran bahwa kami, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sesuai dengan mandat yang ada dalam PP 24, kami telah menerbitkan beberapa peraturan pemerintah, peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang merupakan turunan dari PP 24 2018, yaitu mulai dari PP 22 sampai dengan PP 26 tahun 2018. Ada 4 PP ya, PP 22, 23, 24, 5 PP. Ada PP 26 ya. Jadi ada 5 PP waktu itu kita terbit Permen LHK kita terbitkan waktu itu sebagai turunan dari PP 24 2018. Ya. Tapi sebenarnya mulai Permen LH 22 sampai 25 tidak semuanya itu merupakan turunan dari PP 24 2018. Yang merupakan turunan dari PP 24 2018 itu hanya 26, 25 dan 22. Jadi 22, 25 dan 26. 23 dan 24 baik ada PP 24 maupun tidak ada PP 24, sebenarnya itu permen yang sudah kita siapkan untuk kemudian memang akan kita terbitkan. Ya. Baik. Nah, sekarang saya ingin masuk ke dalam Permen LHK 26 2018. Permen LHK 26 2018 ini adalah Permen LHK yang mengatur tata laksana yang sesuai dengan pengaturan di PP 24 2018. Silakan nanti Bapak Ibu bisa baca. Ini sistematikanya mulai dari bab 1 sampai dengan bab 10, mulai dari ketentuan umum sampai dengan ketentuan penutup. Pengaturannya ada di sini semua. Jadi kalau Bapak Ibu bicara kegiatan yang diproses oleh OSS, maka
rujukan yang digunakan adalah Permen 26 2018. Ya, Permen 26 2018 sudah mengatur mulai dari sistematika dokumen seperti apa, ya. Ini merubah ketentuan Permen LHK 12 2012 ya, yang sebelumnya. Jadi Permen LHK 12 tahun 12 itu masih tetap berlaku untuk apa? Untuk kegiatan-kegiatan yang di luar OSS. Tapi untuk kegiatan yang masuk OSS gunakan Permen 26 2018 ya. Lalu berkaitan dengan perubahan izin lingkungan ya. Kalau berkaitan dengan perubahan izin lingkungan, rujukan yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan OSS adalah kegiatan masuk OSS adalah Permen 26 2018 ini. Tapi untuk kegiatan-kegiatan yang di luar PP 24 2018 atau di luar OSS gunakan Permen 23 2018. Jadi nanti kita lihat ya pembagian kegiatan seperti apa. Ini saya lanjut saja. Saya ingin masuk ke bagian mana tadi, saudara? Saya ingin masuk di... Nah, ini ya. Di sini. Jadi saya katakan tadi bahwa ada dua sistem perizinan berusaha. Melalui OSS dan di luar OSS. Nah, dalam konteks kita bicara perizinan lingkungan, kita bicara izin lingkungan lah, ya. Untuk kegiatan-kegiatan yang masuk dalam OSS, maka rujukan peraturan perundangan yang digunakan adalah ya tentunya PP 24. Lalu PP 27 2018 yang tidak bertentangan dengan pengaturan di PP 24. Serta PP atau Permen LHK turunan dari PP 24 2018, yaitu Permen 26 2018. Sementara untuk kegiatan-kegiatan yang ya saya mengatakan tidak masuk OSS atau saat ini belum masuk OSS, maka rujukan peraturan perundangan yang digunakan adalah PP 27 2012. Lalu Permen LH existing yang ada itu tetap berlaku untuk diterapkan bagi kegiatan-kegiatan yang di luar OSS atau kegiatan-kegiatan yang belum masuk OSS. Jadi Permen 16 2012, Permen 17 2012 dan Permen 8 2013 tetap berlaku. Sorry, tadi saya salah keliru. Saya nyebut Permen 12 2012. Permen 16 yang saya maksud. Karena Permen 16 2012 itu adalah permen yang mengatur tentang sistematika dokumen lingkungan. Ya. Nah, lalu berikutnya ada Permen 23 2018. Nah, Permen 23 2018 ini mengatur terkait dengan mekanisme perubahan izin lingkungan untuk kegiatan-kegiatan yang di luar sistem OSS atau belum masuk OSS. Sementara kalau untuk kegiatan-kegiatan yang masuk di dalam sistem OSS, mekanisme perubahan izin lingkungannya sudah include, sudah termasuk dalam Permen LHK nomor 26 tahun 2018. Gitu. Oke. Nah, berikutnya, nah ini adalah pengaturan yang saya katakan tadi perubahan izin lingkungan, ya. Nah, Permen 26 2018 mengatur seperti ini bahwa apabila usaha dan atau kegiatan akan mengalami perubahan itu 1, 2, 3, 4, 5, ya. Perubahan kepemilikan, perubahan pengelolaan dan pemantauan, perubahan informasi terhadap lingkungan hidup, perubahan terkait dampak dan risiko, perubahan rencana usaha yang tidak dilaksanakan setelah 3 tahun, maka harus dilakukan perubahan izin lingkungan. Ya. Nah, perubahan izin lingkungan ini bisa dilakukan dengan 2 tahapan. Perubahan izin lingkungan yang dilakukan tanpa penyusunan dokumen dan perubahan izin lingkungan yang dilakukan dengan menyusun dokumen. Nah, pada saat menyusun dokumen nanti juga bisa dibedakan. Dokumennya bisa AMDAL, bisa UKL.
untuk AMDAL, dia bisa AMDAL baru atau cukup dengan adendum. Ya, nanti pengaturannya bisa dibaca di Permen 26 2018 atau di Permen 23 2018. Silakan Bapak Ibu bisa baca itu. Selanjutnya ini sebenarnya mau menjelaskan yang tadi perubahan izin. Ya. Nah, selanjutnya, ini saya ingin bicara implikasi PP 24 2018 terkait dengan ketentuan izin lingkungan di dalam kawasan. Ya, kalau bicara kawasan di sini sebenarnya kita bisa saja menerjemahkan bisa kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Kita ambil contoh di sini misalnya kawasan industri lah. Ya, nah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP 24 2018 bahwa setiap pelaku usaha di dalam kawasan, contoh perusahaan industri di dalam kawasan industri, dia tidak wajib memiliki izin lingkungan. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan yang ada dalam kawasan industri ini cukup merujuk kepada izin lingkungan yang dimiliki oleh kawasan. Tapi perusahaan-perusahaan industri yang ada dalam kawasan industri ini wajib memiliki RKLFR rinci yang disusun berdasarkan RKLFR kawasan industri. Di mana RKLFR rinci tersebut nantinya yang menyetujui adalah pengelola kawasan industri. Ya. Nah, gambaran gampangnya saya akan memberikan gambaran di sini. Nah ini. Ya. Ini adalah slide yang memberikan gambaran bahwa persetujuan RKLFR rinci itu dilakukan oleh pengelola kawasan industri, atau kalau dalam Permen Perindustrian nomor 1 tahun 2020 dikatakan sebagai perusahaan kawasan industri. Jadi ada istilah terminologi perusahaan kawasan industri, ada perusahaan industri. Kalau perusahaan industri itu sama dengan tenan atau pelaku usaha yang ada dalam kawasan industri, sementara kalau perusahaan kawasan industri itu adalah pengelola kawasan industri. Ya. Nah, jadi sudah diterbitkan Permen Perindustrian nomor 1 2020 tentang pelaksanaan RKLFR rinci di dalam kawasan industri. Jadi sebenarnya dengan terbitnya PP 24 2018, ya, itu sudah mengamanatkan bahwa pada dasar pelaku usaha yang ada di dalam kawasan industri, dia itu sudah diwajibkan menyusun RKLFR rinci berdasarkan RKLFR kawasan. Tapi selama ini 2018 sampai dengan awal 2020 sebelum terbitnya PP Permen Perindustrian 1 2020, ketentuan itu belum dilaksanakan. Banyak yang belum melaksanakan, katakanlah seperti itu. Kenapa? Karena mereka menyatakan bahwa belum ada Permen Perindustrian yang mengatur ini. Akhirnya terbitlah Permen Perindustrian nomor 1 tahun 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan RKLFR rinci di dalam kawasan industri. Dengan pengaturan itu, maka kemudian tenan-tenan yang ada dalam kawasan industri itu tidak lagi diwajibkan menyusun UKL-UPL, tapi mereka diwajibkan untuk menyusun RKLPL rinci. Ya. Nah, sementara RKLPL rinci tersebut yang menyetujuinya adalah tadi disetujui oleh pengelola kawasan. Dalam hal ini adalah perusahaan kawasan industri. Nah, mekanismenya kira-kira seperti ini, ya. Terhadap dokumen RKLFR rinci yang disusun oleh perusahaan industri atau tenan, maka disampaikan kepada perusahaan kawasan industri melalui tim pemeriksa, di mana tim pemeriksa ini adalah tim yang dibentuk oleh perusahaan kawasan industri atau pengelola kawasan industri. Untuk apa? Tugasnya dialah nanti yang memeriksa dokumen RKLFR rinci tersebut. Ya. Nah, pemeriksaan tersebut dilakukan secara penilaian administratif dan penilaian substansi teknis. Ya,
Nah, dalam waktu 5 hari setelah dokumen RKLP rinci disampaikan, maka tim pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap dokumen tersebut. Lalu setelah hasil pemeriksaan diperoleh, dalam waktu 2 hari dibuat berita acara. Berita acara ini bisa berupa rekomendasi persetujuan terhadap RKLP yang sudah disusun ataupun rekomendasi perbaikan untuk perbaikan RKLP rinci. Apabila rekomendasinya persetujuan, maka pimpinan perusahaan kawasan industri dalam waktu 2 hari akan menerbitkan surat persetujuan RKLP rinci. Nah, sebaliknya apabila rekomendasinya berupa perbaikan, maka dalam waktu 2 hari pula, maka pengelola kawasan atau perusahaan kawasan industri akan menyampaikan kepada perusahaan industri atau kepada tenan untuk segera memperbaiki dokumen RKLP rinci. Mereka diberi waktu 10 hari untuk bisa melakukan perbaikan. Apabila dalam waktu 10 hari ya tidak dilakukan, maka ada pengaturan di sini dikatakan perusahaan industri yang tidak menanggapi dan menyempurnakan dokumen RKLP rinci dalam waktu 10 hari sejak diterimanya, maka dokumen RKLP rinci itu menjadi tidak disetujui. Nah, jadi mekanisme pengaturan yang seperti ini sudah diatur di dalam Permen Perindustrian nomor 1 tahun 2020. Nanti silakan Bapak Ibu baca, cermati Permen Perindustrian nomor 1 tahun 2020. Ya, yang mengatur tentang pedoman penyusunan RKLP rinci di dalam kawasan industri. Baik, saya akan lanjut. Wah, tinggal 1 jam lagi waktunya. Saya mungkin sekitar 15 menit lagi lah, selebihnya saya Boleh, Pak. alokasikan untuk kita diskusi ya. Karena iya. kalau saya terlampau banyak bicara juga saya capek bicara sendiri, saya justru nggak dapat input dari Bapak Ibu sekalian atau diskusinya saya lebih banyak. Listnya sudah panjang kok, Pak. Gimana, Bu? Listnya sudah panjang pertanyaannya. Ya, makanya saya nggak sempat buka itu tangting-tangting itu, saya pikir itu pertanyaan ya. Iya, di dalam pertanyaan. Ya, nanti tolong bisa bisa disampaikan, dibacakan ya. Direkap saja. Iya. Baik, ini saya ingin memberikan gambaran posisi PTSP dengan OSS itu seperti apa sih? Sampai bahwa pelaku usaha kan mengajukan izin lingkungan itu melalui OSS, ya. Nah, kemudian OSS menerbitkan izin lingkungan berdasarkan komitmen. Nah, untuk izin lingkungan berkomitmen itu menjadi izin lingkungan yang definitif, maka pelaku usaha harus memenuhi komitmennya. Nah, untuk memenuhi komitmen, pelaku usaha itu menyusun AMDAL atau UKL, UPL. Nah, proses penilaian sampai dengan diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL itu dilakukan melalui instansi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya, ya kan? Nah, untuk memproses AMDAL atau UKL ke instansi lingkungan hidup itu kan pasti prosesnya kalau di daerah melalui GPM PTSP lah, kira-kira seperti itu ya. Nah, disitulah posisi PTSP untuk kemudian menjadi pintu masuk untuk pintu gerbang untuk pelaku usaha melakukan pemenuhan komitmen terhadap izin berkomitmen yang sudah dimiliki. Nah, diproseslah di situ. Jadi pintu gerbangnya melalui DPN PTSP, kemudian DPN PTSP meneruskan kepada instansi lingkungan. Kalau kita bicara izin lingkungan ya, pasti diteruskan ke instansi lingkungan. Nah, diproseslah kemudian di situ. Setelah proses selesai di situ, lalu diterbitkan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Itu diterbitkan oleh PTSP. Ya. Bisa juga kalau di pusat yang menerbitkan itu adalah kalau SKKL, surat keputusan kelayakan lingkungan hidup itu oleh menteri, sementara kalau rekomendasi UKL-UPL itu oleh dirjen. Nah,
kemudian PTSP mengupload bahasanya ya, menotifikasi ke sistem OSS bahwa ini loh mereka sudah memenuhi komitmennya. Ya, begitu pas komitmennya sudah dipenuhi, maka berdasarkan notifikasi yang disampaikan ke OSS, maka kemudian OSS menerbitkan izin lingkungan secara definitif. Seperti yang tadi saya contohkan, contoh izin lingkungan terbit dari OSS. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi DPM PTSP itu tetap punya punya peran untuk apa? Dia menjadi pintu gerbang untuk pelaku usaha melakukan pemenuhan komitmen. Sementara instansi lingkungan hidup memproses pemenuhan komitmen tersebut sampai dengan kemudian hasilnya terbit keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi PL, di mana kemudian itu diupload oleh PTSP ke OSS. Kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi perannya OSS dengan PTSP atau DPM PTSP itu berbeda gitu ya, berbeda dalam arti bahwa pengajuan izinnya di OSS, lalu pemenuhan komitmennya melalui PTSP atau DPM PTSP di daerah. Kira seperti itu. Ini adalah untuk yang UPL, kalau yang tadi untuk AMDAL. Baik, selanjutnya, nah ini kesimpulannya. Ya. Jadi DPM PTSP sebenarnya merupakan perpanjangan dari lembaga OSS ya di daerah. Lalu DPM PTSP merupakan gerbang atau pintu gerbang untuk pemenuhan komitmen perizinan pelaku usaha. Ya. Nah, nanti bisa dibaca selanjutnya. Nah, saya ingin masuk ke sini. Nah, sekarang masuk ke implikasi sistem izin lingkungan dengan investasi dan dunia usaha. Nah, sebenarnya kelebihan sistem OSS ini apa sih? Yang pertama, kita bicara transparansi. Transparansi, di mana transparansi pelayanan perizinan berusaha lebih terjaga karena dapat dipantau melalui sistem. Pemohon bisa memantau prosesnya. Apa kekurangan saya, sampai di mana prosesnya, dan seterusnya. Lalu, dengan sistem OSS ini memberikan kemudahan investasi, di mana kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha. Konteks kemudahan tentunya adalah kita memberikan kemudahan untuk perizinan berusaha atau pelaku usaha yang memenuhi persyaratan sesuai dengan perizinan. Bukan artinya mengajukan perizinan tanpa memenuhi persyaratan. Ya, tetap harus sesuai dengan ketentuan persyaratan yang ada. Bila persyaratan dipenuhi, maka secara logikanya proses perizinan akan lebih mudah. Lalu kepastian investasi. Nah, ini juga memberikan gambarannya kira-kira seperti ini. Dengan sistem OSS itu kan pengaturan waktunya sangat ketat. Jadi memang hanya pelaku usaha yang sungguh-sungguh berniat ingin melakukan investasi yang kemudian dia berusaha sungguh-sungguh untuk memenuhi kewajiban pemenuhan komitmennya. Nah, mereka-mereka atau pelaku usaha yang niatnya tidak bulat untuk berusaha, maka biasanya mereka akan gagal dalam pemenuhan komitmennya. Sehingga dengan sistem yang ada, sebenarnya akan menyeleksi secara seleksi alamiah, kira-kira seperti itu, bahwa mereka-mereka yang serius lah kemudian nanti yang akan berproses perizinannya untuk kemudian akhirnya terbit izin definitifnya, kira-kira seperti itu. Nah, selain tadi kita bicara kelebihan, tentunya sistem ini juga ada kekurangannya. Kekurangannya begini. Tadi saya katakan bahwa pemenuhan komitmen perizinan yang dilakukan oleh pelaku usaha itu bisa beberapa izin dilakukan secara paralel. Ya. Kalau sebelumnya pelaku usaha itu memenuhi persyaratan perizinan secara sekuen, per tahapan. Satu tahapan selesai, masuk tahapan perizinan berikutnya. Ini tidak. Ini semua proses perizinan yang diajukan dilakukan pemenuhan komitmennya secara paralel. Nah, dengan demikian maka dalam waktu yang bersamaan pelaku usaha harus bisa memenuhi semua komitmen pemenuhannya, di mana waktunya juga terbatas. Nah, ini menjadi beban yang tinggi bagi pelaku usaha untuk bisa memenuhi
komitmen secara tepat waktu. Nah, ini yang apa salah satu dikatakan sebagai kekurangan. Yang berikutnya, kaitan dengan mekanisme pengumuman permohonan dan penerbitan izin lingkungan. Jadi ternyata ya memang di sistem OSS yang ada, mekanisme pengumuman dan permohonan itu, khususnya kita bicara pengumuman, itu masih belum terakomodir di sana. Nah, ini juga jadi PR apa namanya pemerintah untuk bisa apa namanya memenuhi ini. Lalu tadi kaitannya dengan pencantuman nomor dan tanggal penerbitan SKKR atau rekomendasi dalam izin lingkungan definitif, seperti yang tadi saya sudah sampaikan di paparan awal. Lalu pengaturan bagaimana apabila izin lingkungan komitmen sudah berakhir, waktu dalam artinya waktu untuk pembuatan izin lingkungan komitmen sudah berakhir, sementara dokumen lingkungan hidup masih belum selesai. Nah, di sistem logikanya sebenarnya gini, sistem harusnya bisa membaca bahwa begitu pas izin lingkungan izin lingkungan komitmen diterbitkan, maka sistem harus sudah mengatur, sudah bisa melakukan perhitungan. Kalau dia masuk kategori apa namanya A, misalnya kategori AMDAL A, maka maksimum 180 hari semenjak terbitnya apa namanya semenjak terbitnya izin lingkungan definitif, bukan semenjak izin tapi 180 per 30, karena tadi menyusun AMDAL UKLPL-nya itu kan 30 hari semenjak izin lingkungan definitif, izin lingkungan komitmen terbit. Jadi dalam waktu 180 plus 30 semenjak izin lingkungan komitmen diterbitkan, maka harusnya sudah masuk dokumen AMDAL UKLPL untuk kemudian dilakukan proses penilaian. Nah, sistem seharusnya sudah bicara apa namanya, sudah bisa menganalisis seperti itu. Tapi yang ada sekarang sementara ini bahwa tetap harus dilakukan notifikasi ke dalam sistem apakah sudah dipenuhi atau belum, baru kemudian si sistem ini bisa masuk ke tahapan berikutnya. Ini juga PR bersama yang apa namanya yang harus diperbaiki di sistem OSS. Yang berikutnya ini adalah catatan-catatan kita. Kita mencoba memetakan gap antara apa namanya ketentuan pengaturan yang ada di PP 24 2018, lalu kita sudah punya ketentuan peraturan pelaksanaan Permen 26 2018, lalu coba kita kaitkan dengan apa namanya sistem OSS yang ada. Jadi masih banyak yang celah-celah yang harus diperbaiki, harus dipenuhi, khususnya di sistem. Kalau kita bicara antara ketentuan yang diatur dalam PP 24 dengan Permen LHK 26 2018, tentunya sudah inline, ya, karena kan turunan apa namanya Permen 26 2018 ini adalah menerjemahkan PP 24 2018. Tapi kemudian yang masih banyak celah itu adalah di sistem OSS-nya itu sendiri. Sistem itulah yang kemudian ternyata belum inline nih dengan pengaturan yang ada di PP 24 2018 dan Permen 26 2018. Ya. Nah, ini apa namanya inventarisasi kita yang kita lakukan di awal di 2018 waktu itu, ya. Kita mencoba menyandingkan antara ketentuan pengaturan dengan sistem yang disediakan. Ternyata banyak celahnya, banyak apa namanya hal yang harus diperbaiki. Ini kira-kira gambarannya nih. Nanti bisa dibaca deh, ya. Kalau tadi kita bicara di sini ada proses pemohonan komitmen izin lingkungan melalui proses UKLPL, ini celah banyak apa namanya gap-nya. Lalu untuk pemenuhan komitmen izin lingkungan melalui proses AMDAL, ini kira-kira gap-nya. Lalu untuk perubahan izin lingkungan, ini gap-nya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah pernah masuk sistem OSS, pada saat ingin mengajukan perubahan izin lingkungan, bahkan menu itu belum ada di sistem OSS. Yang ada di sana adalah pengajuan izin lingkungan baru. Nah, ini apa namanya contohnya. Nah, ini silakan bisa dibaca nanti. Ini apa yang sudah kita inventarisir. Baik, mungkin itu saja apa namanya poin-poin yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa men-trigger apa namanya diskusi kita
persis 10.15. Jadi saya gunakan separuh waktu untuk paparan tadi. Mudah-mudahan paparan tadi bisa bisa men-trigger Bapak Ibu sekalian untuk kemudian menjadi bahan untuk diskusi kita. Baik, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Silakan Bu Cici. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Jadi tadi saya juga sudah melihat dari rentetan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, ada yang beberapa sudah terjawab, ada memang beberapa yang perlu penjelasan lagi. Tadi yang terakhir itu terkait itu Pak, kalau mau perubahan izin lingkungan, di OSS-nya sendiri belum ada. Lalu apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Mungkin itu dulu Pak yang masih hangat ini. Tadi baru dibahas. Kalau memang sudah tidak ada di dalam OSS, lalu bagaimana kami ingin mengajukan perubahan itu? Baik, jadi konteksnya diterjemahkannya kalau di dalam sistem yang ada saat ini, perubahan izin lingkungan itu dibaca di sistem sebagai pengajuan izin baru. Ya, dia masuk ke dalam pengajuan izin baru. Tapi sebenarnya itu adalah perubahan izin lingkungan. Ya, kita udah sampaikan ke tim di BKPM udah sejak lama itu sebelum bahkan sebelum OSS ini dipegang oleh BKPM. Dulu semenjak OSS masih dipegang di Menko Perekonomian, kita sudah sampaikan itu. Tapi ternyata tidak semudah itu memang mungkin memperbaikinya. Tapi poin itu sudah menjadi catatan bahwa itu harus ditindaklanjuti. Ya. Sementara diposisikan sebagai ya sudah kalau gitu masukkan ke dalam proses pengajuan izin saja. Poinnya di situ. Ya, Pak Tony Yulianto mungkin sudah cukup jelas ya Pak. Jadi mengulang proses lagi dari awal begitu ya Pak Widi ya? Sebenarnya ya tidak mengulang dari awal kan beda. Kalau kita bicara proses perubahan izin lingkungan, tadi saya sampaikan perubahan izin lingkungan itu ada yang dia dengan dokumen, ya, ada yang tanpa dokumen. Betul. Yang dengan dokumen juga dibagi, ada dokumen AMDAL atau KUPL. Nah, dokumen AMDAL juga dibagi lagi, ada yang adendum, ada KUPL atau AMDAL baru. Nah, jadi sebenarnya tidak serta-merta bahwa dia mengulang dari nol sama sekali gitu kan. Dilihat tergantung dari kalau dia misalnya perubahan izin lingkungan hanya berubah nama, iya, ada ya Pak ya. Iya. Nah, jadi ada, konteksnya tidak seperti dikatakan tadi bahwa melakukan dari nol sama sekali kan seperti itu. Baik. Bagaimana Pak Tony Yulianto? Boleh. Ya, mungkin Pak Widi, untuk izin lingkungan kita yang lama, itu kan belum, mungkin dulu yang tidak masuk OSS, itu terus untuk apa itu ya? Gimana Pak? Gimana maksudnya? Kan sebelumnya kita sudah punya izin lingkungan yang lama. Ya, oke. Nah, yang belum masuk OSS. Nah, kemudian kita akan masuk OSS. Nah, izin lingkungan yang lama itu nanti fungsinya untuk apa? Ya, makanya ini tadi saya katakan bahwa ada proses integrasi yang harusnya dilakukan di sistem OSS ini. Gini Pak, harus kita sama-sama pahami bahwa sistem OSS ini, awalnya settingnya adalah untuk kegiatan baru. Ya, nah begitu pas berjalan kita sampaikan bahwa ke Menko juga waktu itu bahwa kalau kemudian kegiatan-kegiatan lama yang sudah punya izin harus masuk di sistem OSS, ini harus ada bridging, harus ada tools yang bisa menjembatani ke dalam sistem itu. Jangan dianggap ini sebagai kegiatan atau izin baru. Dia izin existing yang sudah ada. Hanya karena kemudian dia melakukan proses pengembangan, dia melakukan proses investasi tambahan gitu ya, sehingga beda posisinya dengan izin yang diajukan dari nol sama sekali.
Nah, sementara setting di sistem OSS ini adalah dari 0 tadinya. Nah, ini yang apa namanya? Ini yang kita sampaikan juga ke apa namanya? Ke Menko Perekonomian dan juga ke BKPM untuk kemudian ini sekarang harus kita perbaiki gitu ya. Jadi kalau belum apa nah dulu sebelum OSS kan simple di kita kan. Di kita simpelnya tuh gini, ya itu semua tinggal kemudian kita integrasikan ke dalam izin lingkungan yang diterbitkan saat ini, semua persyaratan dan kewajibannya. Tapi begitu pas dengan sistem OSS ya, inilah yang kemudian harus apa namanya kita lakukan integrasi untuk masuk ke sistem database yang sekarang masuk di OSS. Jadi sebenarnya izin lingkungan yang ada selama kegiatan itu masih berjalan, kan masih tetap punya apa nama masih tetap berlaku dan kewajiban yang ada tetap harus dipenuhi, kan seperti itu Pak Tony. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Widi pencananya. Terima kasih Ibu Suci. Sama-sama Pak, Insya Allah sudah menjawab ya Pak. Baik Pak Widi, ke pertanyaan selanjutnya. Ini jadi Bapak Ibu, saya list dulu tadi semua. Nanti ada beberapa pertanyaan, saya kolom dikategorikan dulu masing-masing. Yang pertama tadi dari Bapak Muhammad Zailani, ini Pak, terkait keterlibatan masyarakat. Bapak Zailani menanyakan pada pasal 9 ayat 1 poin B di PP 27 tahun 2012 disebutkan melibatkan pemerhati lingkungan dan atau garis miring dan garis miring atau. Nah, apakah dengan demikian dalam konsultasi publik atau pelibatan masyarakat dapat tidak melibatkan pemerhati lingkungan? Jadi mungkin maksudnya Pak Zailani pemerhati lingkungannya ditapiskan gitu ya Pak? Pak Zailani mungkin bisa dibantu di sound-nya. Iya, karena kalau dalam bahasa hukum kan dan atau itu bisa dilibatkan atau tidak masuk pada poin C ya. Karena poin A-nya adalah masyarakat terdampak, kemudian poin B-nya pemerhati lingkungan dan atau. Masuk poin C, berarti poin A atau poin C, dan bisa dilibatkan atau tidak dilibatkan begitu. Nah kan sekarang banyak di dalam proses konsultasi publik, kalau tidak melibatkan pemerhati lingkungan seolah-olah bahwa konsultasi publik itu tidak menjadi sah gitu karena tidak dilibatkan. Nah ini dalam bahasa regulasinya ternyata dia di poin B-nya dituliskan dan atau. Baru C-nya yang terdampak dalam setiap keputusan ya di yang seterusnya begitu. Nah, dalam pandangan Pak Widi selaku pelaksana regulasi, pemerhati lingkungan ini bisa dilibatkan atau tidak bisa tidak dilibatkan seperti dalam bahasa regulasi dari PP 27 2012 ini. Begitu Pak, terima kasih. Baik, saya langsung ya Bu ya. Boleh, silakan Pak. Ya. Baik, jadi memang bahasa yang kita tulis adalah dan garis miring atau Pak. Jadi kalau kita bicara dan garis miring atau, itu adalah bisa dilibatkan, bisa tidak. Ya, kenapa? Kan kita tidak bisa memaksakan. Misalnya ada suatu kegiatan di satu lokasi, memang tidak ada pemerhati di sana. Kita paksa harus ada yang masuk di sana. Bagaimana? Jadi kan justru kita buat fleksibilitas di sana. Kalau memang ada pemerhati yang merasa perlu memberikan tanggapan, ya monggo silahkan. Tapi kalau tidak ada, jangan kemudian menyebabkan menjadi proses ini menjadi tidak sah, kan menjadi repot nanti. Ya kan? Nah, ya. Makanya bahasanya kemudian di situ kita sampaikan bahwa dan garis miring atau. Kecuali bahasanya adalah dan garis miring ataunya itu nggak ada, itu wajib. Gitu ya? Ya. Jadi clear ya Pak ya? Clear Pak. Nah ini kan artinya harus ada kesamaan persepsi ya Pak di kementerian, di provinsi maupun di kabupaten dalam pelibatan pemerhati lingkungan seperti itu Pak. Karena mungkin berbeda-beda ya persepsinya Pak dalam memaknai itu. Terima kasih. Melalui Ibu Suci. Ya, baik. Seharusnya tidak berbeda ya Pak, karena bahasanya sudah clear, jelas gitu ya. Kalau kita mewajibkan, kita tidak akan cantumkan dan garis miring atau, tapi kita hanya cantumkan dan. Ya. Jadi ini kan
menjadi apa namanya tadi berbeda pemahamannya karena perbedaan menerjemahkan itu tadi dan garis miring atau. Tapi sebenarnya kalau kita bicara secara regulasi, ya regulasi apa namanya terminologi dan garis miring atau itu sudah clear di apa namanya di pengaturan hukum itu sudah clear. Jadi memang dalam apa namanya perumusan suatu kebijakan peraturan perundangan kita harus sangat hati-hati mencantumkan dan garis miring atau karena terjemahannya akan berbeda. Tapi dalam bahasa hukum sudah clear itu, kita pun sudah paham itu. Nah, yang kemudian tidak clear adalah karena banyak juga yang tidak paham terkait dengan pengertian dan garis miring atau itu tadi. Ya Pak ya, clear ya Pak ya? Tapi kalau ada sebaiknya diundang ya Pak Jalani. Nanti setelah kegiatan jalan mereka berkoar-koar kok kami tidak diundang gitu. Itu nanti berbahaya lagi. Baik Bapak, pertanyaan. Makasih ya Pak. Pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Endang Mulyadi dan Pak Tony Yulianto kembali. Ini terkait deskripsi kegiatan di lampiran 2, poin 2 pada PP 26 Pak. Nah itu di poin 2 ada terkait deskripsi rencana usaha dan atau kegiatan. Lalu di poin 3 terkait deskripsi rinci rona lingkungan hidup. Nah ini terkadang memang bagi para konsultan ini kok kayaknya terkesannya diulang-ulang Pak pada yang poin 2 dan poin 3-nya. Mungkin bisa dibantu Pak apa yang menjadi perbedaan di kedua poin itu. Silakan Pak. Dari Pak siapa yang tadi Pak? Pak Endang Mulyadi dan Pak Tony Yulianto, hampir sama pertanyaannya. Mungkin bisa diulang lagi nggak? Apa namanya? Yang satu kan tadi bicara deskripsi kegiatan. Iya. Izin Mbak Suci. Boleh Pak Endang. Terima kasih Pak Widi. Ya. Sampai ketemu lagi Pak Widi. Kemarin kita pernah ketemu di Kubu Raya itu Pak. Cuma saya belum sempat pada saat itu menanyakan Pak. Di lampiran 2 PP 26 itu kan terkait pedoman penyusunan AMDAL Pak. Di poin 2 itu kan deskripsi rencana usaha atau kegiatan. Tetapi di sub bab satunya itu ada deskripsi warna lingkungan awal. Sedangkan di lampiran 2 juga di bab 3-nya juga ada deskripsi rinci lingkungan awal itu Pak. Jadi kami juga ada penafsiran yang beda-beda Pak terkait hal tersebut. Apakah memang ada perbedaan di sub bab 2 itu dengan di bab 3-nya itu terkait dengan warna lingkungan awal Pak? Karena kan ini kan peraturan Pak Sistematika, ya kita harus mengacu pada hal tersebut. Jadi apakah ada perbedaan antara sub bab 2 itu dengan bab 3-nya Pak? Terima kasih Pak. Baik. Jadi prinsipnya sebenarnya saling melengkapi ya Pak ya. Prinsipnya sebenarnya itu saling melengkapi. Konteksnya apa namanya? Yang 2 kita bicaranya adalah deskripsi kegiatan. Ya. Sementara yang 3 kita bicara rona lingkungan. Ya. Jadi ini saling komplementer sebenarnya, ini melengkapi saja gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada duplikasi sih Pak ya, tidak ada duplikasi. Jadi apa namanya? Pada saat kita bicara rinci, kan yang namanya deskripsi rinci itu ya sebisa mungkin sejelas yang apa namanya rencana kegiatan yang akan dilakukan seperti apa dibuat sejelas mungkin. Nah, demikian pula pada saat kita bicara kondisi rona lingkungan. Rona lingkungan ya disampaikan sejelas mungkin. Tapi balik lagi Pak, pada saat kita bicara rona lingkungan sebaiknya adalah kita menyampaikan rona lingkungan yang berkaitan dengan nanti kita akan melakukan kajian untuk DPH apa. Banyak sekali dalam dokumen AMDAL itu, pada saat kita bicara rona lingkungan, wah rona lingkungan yang umum lah yang detail disampaikan. Sementara rona lingkungan yang sebenarnya diperlukan untuk baseline kajian, justru malah datanya ala kadarnya. Itu yang banyak terjadi.
Ya. Jadi sebenarnya saya kalau menerjemahkannya gini, yang wajib atau yang fardu itu adalah data-data Rona yang mendukung untuk kajian. Dampak penting hipotetik apa yang akan dikaji, maka data-data itulah yang harus kemudian dilengkapi. Sementara data-data yang lain, data Rona lingkungan yang lain yang sebenarnya tidak terkait langsung dengan kajian DPH-nya nanti, itu adalah sunnah. Bahasanya seperti itu. Jangan dibalik. Justru yang lengkap, yang detail itu adalah yang sunnah, yang tidak dikaji di dalam DPH. Sementara yang DPH itu datanya minim. Nah, jadi konsepnya itu sebenarnya. Ya, konsepnya jangan sebatas di dalam dokumen AMDAL ini kan ada bab Rona lingkungan. Rona lingkungannya ini isinya tuh ini. Ya sudah, template aja dimanapun bikin AMDAL ini. Data Ronanya template seperti ini, bikin AMDAL ini datanya seperti itu, padahal DPH-nya beda, gitu kan? Nah, jadi sebenarnya pada saat kita bicara data Rona lingkungan, kaitkanlah dengan kajian yang akan dilakukan itu mengkaji DPH apa. Jadi yang seharusnya detail, yang seharusnya lengkap itu adalah data-data yang mendukung untuk kajian. Sementara data-data lainnya yang tidak dikaji atau yang bukan DPH gitu, itu gunakanlah sebagai Sebagai pelengkap data atau informasi di dalam dokumen. Seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Widya. Mau izin lagi Bu Suci? Silakan Pak. Begini Pak, di bab 2 itu kan sebenarnya judulnya itu kan deskripsi rencana usaha kegiatan Pak. Namun di poin satunya dari subdeskripsi tersebut ada komponen lingkungan terkena dampaknya Pak. Nah itu yang saya pertegas, apakah mungkin saya jadi berpenafsiran sama dengan Bapak, mungkin di bab 2 ini, di subkomponen lingkungan itu adalah data-data atau warna-warna yang umum Pak. Sedangkan di bab 2 itu yang terkait DPH. Mungkin itu maksud dari lampiran ini. Misalnya yang umum itu misalnya data kependudukan, iklim, jenis tanah yang nanti untuk mendukung di bab 3 pada saat misalnya kajian terhadap erosi yang akan dibantu oleh iklim dan jenis tanah. Mungkin penafsiran saya seperti itu Pak, terkait dengan bab 2, ada subbabnya lagi tentang komponen lingkungan. Itu yang menjadi perbincangan kami, apa bedanya komponen lingkungan di bab 2 dengan yang di bab 3 itu yang secara rinci Pak. Mungkin itu Pak. Terima kasih perlu penegasan Pak. Ya jadi konteksnya komponen lingkungan yang terkena dampak itu kan kaitannya dengan ini Pak, kaitannya dengan rencana kegiatan yang dilakukan itu apa, ya kan? Kan di bab 2 itu kita bicara deskripsi rencana kegiatan. Nah, dari rencana kegiatan yang akan dilakukan itu berpotensi berinteraksi terhadap komponen lingkungan apa, kan seperti itu. Nah, kemudian didetailkan di di Rona nantinya, ya. Jadi pada saat Rona nanti dia akan lebih detail lagi, gitu. Contoh misalnya ada kegiatan berkaitan dengan mungkin ada kegiatan yang dia melakukan pembakaran atau insinerator gitu ya, kegiatan misalnya ada insinerator. Nah kalau kita bicara insinerator kan pasti ada komponen lingkungan yang terkena dampak, komponen kualitas udara, kan kira-kira seperti itu. Ya, nah nanti pada saat kita bicara Rona, pada saat kita bicara kondisi kualitas udara, harusnya lebih detail lagi seperti apa sih kondisi kualitas udara tersebut. Nah, gitu. Kira-kira gambarnya begitu, Pak. Jadi komplementernya di situ. Bu Suci, boleh izin? Silahkan Bu Susi, kalau masih terkait ya Bu. Ya, masih terkait. Pak Widi, mohon izin Pak. Silakan Bu. Jadi saya sepemikiran dengan Pak Endang, karena di bab 3 itu kan Pak, dinyatakan adalah deskripsi rinci Rona lingkungan hidup awal. Ada di bab 3 itu menjelaskan bagaimana deskripsi Rona lingkungan awal berkaitan dengan dampak yang berkaitan akan penetapan kita dalam DPH. Nah, kita juga masih gamang ya Pak ya, apakah data-data yang kita tampilkan di bab 2 itu hanya sebagai dasar untuk kita uraikan dalam bab 3, atau hanya sebagai gambaran umum aja Pak, kondisi lingkungan pada saat sebelum ada kegiatan. Mohon penjelasan Pak. Ya,
Gini, jadi kan kalau di bab 2 itu kan kita hanya mencoba menginventarisir dulu lah kira-kira seperti itu. Bahwa ini loh deskripsi rencana kegiatan kita. Ini nanti akan berimplikasi terhadap kondisi lingkungannya yang apa-apa. Nah, detailnya kemudian di 3 itu tadi, Bu. Karena kan ada bagian-bagiannya. Sebenarnya di 2 itu kita bicara deskripsi rencana kegiatan. Poinnya di sana. Nah, dari rencana kegiatan ini akan berimplikasi atau akan berinteraksi dengan komponen lingkungan apa? Kira-kira begitu. Itu globalnya, ya kan? Lalu kita terjemahkan nanti di bab 3-nya. Bab 3-nya bahwa supaya inline loh. Inline-nya itu gini. Loh, di bab 2 ngomong sebenarnya dampaknya ini kaitannya dengan kualitas udara. Tapi begitu pas masuk bab 3, ini ngomongnya kok ngomong udaranya itu cuma secuil, tapi yang lain yang banyak. Artinya kan itu menjadi tidak sinkron, tidak inline gitu. Jadi sebenarnya yang disampaikan di bab 2 ini memberikan memberikan guidance untuk nanti bab 3 harus detail bicara ini loh arahnya gitu. Kira-kira begitu. Ya Pak, siapa? Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Suci. Baik, sama-sama Pak Endang dan Bu Susi. Mungkin bisa membantu mencerahkan teman-teman lain termasuk saya yang memang agak kesulitan menerjemahkan waktu itu, Pak. Ramai ternyata, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya terkait tentang waktu ini, Pak, dari Pak Ali Akbar. Yang dimaksudkan lama waktu penyusunan ini yang dihitung berdasarkan hari kalender atau hari kerja ya, Pak? Hari kerja sepertinya ya, Pak ya? Baik. Jadi kalau kita bicara waktu, pengaturannya clear sebenarnya kita bicara hari kerja. Kita bicara hari kerja, bukan tidak hari kalender. Ya. Di Permen dan juga di PP semua clear. Kalau kita bicara hari itu adalah hari kerja. Hari kerja. Baik. Ya, semoga sudah terjawab ya Pak Ali. Nah, ini masih juga tentang waktu, Pak. Nah, dari Ibu Isurya Nancy, lalu Bapak Yusanto Nugroho, dan Pak Agung Suryanto, ini bertanya, jika waktu penilaian dan penerbitan izin lingkungan itu ternyata lebih dari 180 hari yang maksimum ya Pak, karena ada beberapa kegiatan yang IL-nya keluar melampaui batas waktu tersebut. Nah, apakah itu masih bisa dianggap tidak keluar dari jalur OSS begitu, Pak? Atau mengulang ya, Pak ya? Jadi gini, mungkin perlu diperjelas lagi. 180 hari itu adalah waktu untuk menyusun. Ya, 180 hari tadi saya katakan ada 60 hari, ada 120 hari, ada 180 hari. Itu adalah waktu menyusun dokumen. Ya. Jadi pemrakarsa dan pelaku usaha nggak boleh atau pelaku usaha tidak boleh menyusun dokumen lebih dari pengaturan waktu yang sudah ditetapkan tadi. Kalau dia AMDAL A, dia 180 hari. Kalau B, dia 120 hari. Kalau C, itu 60 hari. Nah, begitu pas dokumen disubmit atau dimasukkan untuk kemudian dilakukan proses penilaian, hitungannya bukan lagi yang 180 hari, 120 hari, atau 60 hari. Tapi mulai hitungan nih, hitungan proses penilaian. Jadi hitungannya adalah nanti semua ini harus selesai dalam waktu 60 hari kerja ke depan. Ya, 60 hari kerja itu harus sudah terbit surat keputusan kelayakan lingkungan hidup. Ya. Nah, tadi di dalam slide paparan saya sebenarnya saya sampaikan ini dulu deh. Waktu ya. Nah, ini. Sorry kok posisinya sudah.
Nah ini. Jadi ini 30 hari ini kita bicara kerangka acuan selesai, ya kan? Nah, begitu 30 hari selesai, dia kan harus sudah mulai nyusun andal RKL, RPL. Bunyinya seperti itu di dalam PP 24. Ya, bahwa pelaku usaha harus sudah mulai nyusun andal RKL, RPL 30 hari semenjak izin lingkungan berkomitmen diterbitkan. Nah, jadi waktunya untuk nyusun dokumen itu adalah maksimum 180 hari tadi. Kalau dia B, dia maksimumnya 120. Kalau dia C, dia maksimumnya 60 hari. Nah, kalau dia tidak berhasil memenuhi waktu penyusunan di 180 hari, atau di 120 hari, atau di 60 hari, ya, sebenarnya ini sudah gugur di sini. Sudah gugur dalam arti dia tidak berhasil memenuhi komitmen waktu penyusunan dokumen. Begitu tidak berhasil memenuhi waktu penyusunan dokumen, maka izin lingkungan komitmen itu sebenarnya sudah dicabut kembali. Karena dia gagal memenuhi komitmen di situ. Nah, kalau dia tidak gagal di situ, artinya memenuhi komitmen di situ, masuklah kemudian di ketentuan yang 60 hari proses penilaian andal RKL dan penetapan keputusan kelayakan hidup dan atau tidak layakan lingkungan hidup. Ya, jadi prosesnya untuk penilaian sampai dengan penetapan keputusan itu adalah 60 hari kerja. Di mana 60 hari kerja itu pembagiannya gini. Ini apa namanya? Pembagiannya bahwa tidak serta-merta bahwa 60 hari kerja itu hanya untuk proses penilaian saja. 60 hari kerja itu termasuk pula proses untuk penyiapan rekomendasinya. Apakah dia layak atau tidak layak. Lalu 5 hari kerja pula kita alokasikan untuk apa? Proses penetapan keputusannya, untuk penandatanganannya. Ambillah misalnya kita siapkan 5 hari kerja untuk penyusunan draftingnya, lalu 5 hari kerja juga untuk penandatanganannya. Sudah terpotong 10 hari dari 60 tadi. Jadi sisa tinggal 50 hari kerja. Nah, 50 hari kerja inilah yang kemudian menjadi pegangan, menjadi acuan, baik itu oleh pemrakarsa atau penyusun dokumen, bahwa saya harus selesaikan dokumen saya, penilaian dan perbaikan itu maksimum 50 hari kerja. Ya, maksimum 50 hari kerja. Jadi jangan lagi Bapak Ibu, misalnya ada perbaikan dari hasil rapat. Nah, perbaikan entar dulu deh, mendekati hari ke-60 deh baru. Ya sudah kalau konteksnya begitu. Jadi pengaturan 60 hari tadi tidak bisa dipenuhi. Kalau nggak bisa dipenuhi 60 hari tadi, maka sama seperti di tahapan yang tadi, gagal di 180 hari. Dia gagal juga menyelesaikan di 60 hari kerja. Nah, kalau gagal, akhirnya izin lingkungan komitmen yang sudah diterbitkan menjadi dicabut kembali. Kalau dicabut artinya apa? Ya artinya sudah nggak punya lagi izin lingkungan, jadi dari nol lagi. Nah, kira-kira gitu. Makanya pandai-pandailah memanage, mengatur pengaturan waktu ini. Nah, kenapa? Karena kita bicaranya ini sistem. Yang menghitung itu kemudian bukan lagi manual, tapi kemudian begitu pas sistem masuk, ini tanggal sekian dokumen dimasukkan, lalu sistem udah langsung menghitung, ya, sistem menghitung. Berarti nanti di di hari ke-60, 61 lah gitu ya, itu harusnya sudah terbit surat keputusan kelayakan lingkungan hidup. Kalau nggak terbit, artinya apa? Berarti tidak hasil dipenuhi. Harus pandai-pandai untuk bisa memanage waktu ini. Saya bicara dalam konteks bahwa ini sekarang pengaturannya oleh sistem. Jadi sistem secara otomatis harusnya nanti sudah menerapkan hal seperti itu. Begitu kira-kira.
Baik, Bapak. Terima kasih. Semoga sudah bisa menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak-Bapak, Ibu-Ibu terkait waktu ya. Nanti coba saya list lagi ke bawah apakah masih ada yang sedikit berbeda untuk waktu. Maaf, Ini kembali nambah lagi. sedikit bisa, Pak? Nanya Boleh. sedikit. Gini, Boleh, Pak, Pak. terkait yang tadi gagal waktu itu harus mulai proses dari belakang, dari depan atau bagaimana, Pak Widi? Sekarang gini, Bapak misalnya saya mengambil contoh gini. Bapak punya SIM. Ya. SIM Bapak deadline habisnya itu tanggal 1 Februari gitu ya. Tapi Bapak mengajukan perpanjangan di tanggal 2 Februari. Ya kan? Treatmentnya bagaimana di sana? Ngulang baru, Pak. Ya. Clear ya, Pak ya? Ya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Dengan contoh yang sehari-hari kayaknya langsung ya, Pak ya. Baik, Pak. Ini kembali lagi dari Pak Endang. Karena ini kalau dari Pak Endang, temanya agak beda-beda, Pak. Nah, ini terkait tentang penentuan AMDAL yang tadi Bapak sebutkan tipe A, B, dan C. Karena ada juga beberapa KPA yang di daerah ya, Pak Endang ya, yang memang masih agak sedikit kesulitan untuk menerjemahkan atau membantu kami, konsultan, untuk menentukan apakah AMDAL yang akan kami lakukan ini tipe A, B, dan C. Mungkin Bapak bisa kembali sedikit membantu merimain kami perbedaan dari masing-masing tipe ini seperti apa ya, Pak? Terima kasih, Pak Widi. Baik, kalau kita bicara AMDAL A, B, C, ya sebenarnya silakan dipanjang kalau saya harus bicara itu. Jadi Bapak Ibu harus baca Permen 38 tahun 2019. Ya, di Permen itu nanti mengatur bahwa bagaimana cara menentukan tipe AMDAL, apakah A, B, C-nya. Itu ada kita gunakan dua metode, yaitu dengan skala dan juga dengan pertanyaan atau pertanyaan berjenjang. Nah, itu ada di lampiran 1. Ada di lampiran 1 Permen 38 2019. Ya. Silakan nanti bisa dibaca itu. Panjang soalnya kalau harus saya cerita itu. Mungkin nanti yang lain nggak sempat saya tanggapi gitu. Nah, prinsipnya sebenarnya penentuan A, B, C di sana itu untuk apa? Prinsipnya adalah untuk ngatur yang tadi. Begitu pas kita sudah tetapkan sebagai A, berarti 180 hari. B, 120 hari. C, 60 hari. Maka ini menjadi pegangan di sistem, di OSS, bahwa kalau dia A, berarti dia nyusunnya cuma sekian loh. Kalau lebih dari sekian, dia gagal memenuhi komitmen. Yang B sekian loh, 120 hari. Kalau lebih dari 120 hari, berarti dia gagal memenuhi komitmen. Yang C, 60 hari. Lebih dari 60 hari, dia gagal memenuhi komitmen. Jadi, sebenarnya pegangannya untuk itu. Dan juga kita, gini, untuk memberikan, kesetaraan dalam arti gini, supaya kita tidak menyamakan kegiatan yang rumit dengan kegiatan yang simple sementara waktu penyusunan itu sama. Sambil contoh gini misalnya, kegiatan membangun PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir misalnya, itu kan rumit, kajiannya harus mendalam. Masa kemudian akan kita treatment sama dengan kegiatan misalnya bangunan gedung yang kategorinya menjadi kegiatan wajib AMDAL. Kan kalau membangun gedung yang lantainya lebih dari 10.000 meter persegi, dia menjadi kegiatan wajib AMDAL. Masa membangun gedung yang kajiannya ya seperti itu, waktunya sama dengan waktu yang diperlukan untuk mengkaji kegiatan membangun PLTN. Kan nggak fair kemudian kan. Nah, makanya itulah kemudian kita buat pengelompokan atau kategorisasi untuk AMDAL ABC itu tadi. Kira-kira begitu. Baik. Izin Mbak Susi. Silakan Pak Endang. Memang betul Pak di P38 itu di lampiran sudah ada panduannya bagi saat kita membahas
KA itu sudah akan ditentukan tipe A, B, dan C. Namun pengalaman kami selama ini pada saat pembahasan atau pemeriksaan KA itu belum ditentukan itu Pak. Apakah tipe itu AMDAL tipe A, B atau C Pak. Itu karena memang mohon maaf terkendalanya KPA juga mengakui bahwa mereka juga belum sepenuhnya memahami kriteria yang Bapak sebutkan tadi, ada yang pakai skala dan ada yang prioritas itu Kak. Jadi kadang mereka juga berdiskusi dengan kami, tapi pemahaman kami juga kan sedikit terbatas terkait dengan regulasi itu Pak. Jadi akhirnya nanti pada saat andalnya masuk juga kita kadang belum tahu ini tipe A, B atau C Pak. Jadi waktunya ya kesepakatan aja lah itu. Tapi tidak menentukan apa itu tipe A, B atau C Pak. Terima kasih Pak. Ya, apa namanya? Sebenarnya gini, pada saat pembahasan kerangka acuan memang belum ada ketetapan dia menjadi A, B atau C. Karena ditetapkan sebagai A, B, C-nya itu adalah pada saat ditetapkan dalam berita acara pemeriksaan kerangka acuan. Yang kemudian itu disepakati, oh ini ditetapkan sebagai A, sebagai B, atau sebagai C. Sehingga nanti dalam proses untuk menyusun andal KRPL-nya sudah menggunakan acuan itu. Nah, kalau tadi disampaikan bahwa belum paham atau jangan-jangan belum dibaca Permen 38. Saya pikir di Permen 38 sudah sedemikian kita buat sedemikian untuk mudah difahami gitu ya. Untuk mudah difahami oleh teman-teman di daerah gitu. Jadi memang penetapan untuk ABC-nya itu oleh tim teknis nantinya pada saat pemeriksaan kerangka acuan. Nah, ditetapkan di situ, disepakati di situ, kalau sebagai A ya sudah berarti dia 180 hari, B 120 hari, C 60 hari. Jadi memang belum, kalau pada saat bahas kerangka acuan ya belum ditetapkan dia sebagai A, B atau C. Justru disitulah kemudian ditetapkan nantinya. Pak, maksud saya penentuannya itu ya di saat kita bahas itu kan ada BA itu Pak. BA kan ada menentukan berapa waktunya, kemudian DPH-nya, batas wilayah studi kan juga sudah disepakati di lampiran P26 itu kan yang beberapa hal yang harus kita sepakati di berita acara itu adalah DPH, batas wilayah studi, waktu penyampaian andal itu juga termasuk tipe Pak. Saya setuju memang pada pemutusannya tipenya itu pada saat kita pemeriksaan itu Pak. Cuman pengalaman selama ini belum sampai ke situ gitu Pak. Itu mungkin menjadi kendala. Terima kasih Pak. Bu Suci, sedikit mungkin ada pencerahan dari Pak Widi terkait itu. Penilaian tipe A, B atau C itu kan sangat tergantung kepada tim teknis ya. Walaupun dia memiliki indikator dalam lampiran 1 PP 38. Ya. Bagaimana karena kita kan tidak bisa kontrol itu tim teknis. Tim teknisnya menggunakan kriteria penilaian di luar dari lampiran 1 itu. Itu dibenarkan secara regulatif atau tidak, Pak Widi? Jadi ini komunikasinya dengan DLH-nya ya, Pak ya? Ya, tim penilainya kemudian menggunakan variabel di luar indikator dalam lampiran 1 itu begitu. Karena kita kan tidak bisa kontrol itu tim penilainya. Pramakarsa ataupun konsultan. Bagaimana Pak Widi? Apakah itu dibenarkan dalam regulasi atau bagaimana? Mungkin bisa pencerahan dari Pak Widi. Terima kasih. Ini Pak, justru kenapa kemudian kita buat aturan mainnya hanya dengan yang ada di dalam permen, supaya nggak melebar kemana-mana Pak. Kalau nggak kita buat aturan main seperti yang ada di Permen 38, ya, ini nanti bisa dengan justifikasi apapun. Sama dengan kita main bola, ya. Main bola kan ada ketentuannya. Yang namanya main bola itu nggak boleh pakai tangan. Ya kan? Dibuatlah pengaturannya. Main basket itu pakai tangan gitu kan. Nah, itu rule gitu. Sama dengan ABC, kita buat aturan mainnya pakai ini loh. Ya kan?
Kalau kemudian tidak kita buat pengaturan begini, ini nanti bisa apa namanya, bisa kemana-mana. Pada akhirnya gini, penetapan ABC itu adalah untuk apa? Hanya untuk menentukan lama waktu penyusunan dokumennya saja. Ujung-ujungnya ke situ. Ya, ujung-ujungnya ke situ. Nggak ada yang lain. Yang lainnya proses sama. Itu hanya untuk apa namanya menyepakati bahwa kalau kamu ditetapkan sebagai A, maka kamu punya waktu 180 hari untuk menyusun. Nggak boleh lebih dari itu. Kalau ditetapkan B, 120 hari. Kalau ditetapkan C, 60 hari. Cuma itu aja akhirnya. Baik. Clear ya Pak ya? Ya, Pak, Bapak izin Ibu. Mbak Cici. Mohon maaf Pak Endang, karena sebenarnya list pertanyaannya masih cukup banyak. Teman-teman lain juga cukup banyak. Tadi Pak Widi juga minta menyarankan untuk kembali membaca tadi PP kita. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, ini sudah jam 10.56. Nanti mungkin list-list pertanyaan Bapak akan kami kepada Pak Widi akan kami keep dulu, kami save. Nanti akan kami sampaikan kepada Pak Widi. Dan mungkin berkenan Pak Widi mungkin akan menjawab beberapa pertanyaan yang dinilai memang perlu untuk segera diperjelas. Demikian Pak Widi, mungkin ada masukan terakhir kepada kami para peserta pemateri hari ini. Ya, baik. Jadi apa namanya? Sebenarnya tadi saya ingin apa namanya? Mungkin pertanyaan-pertanyaan di apa namanya? Diklasifikasi, diprioritaskan, dikelompokkan gitu sehingga dengan apa namanya, dengan kemudian saya merespon kelompok itu, harapannya apa namanya, pertanyaan-pertanyaan yang nyerempet-nyerempet udah dijawab juga gitu. Jadi apa namanya, tidak dalam konteks bahwa saya merespon si A, si B terus ini berkembang lagi ini malah nggak apa namanya, tidak komprehensif untuk merespon yang lain gitu. Jadi apa namanya, kalau memang sudah apa namanya, sudah bisa tersinggung, terjawab dengan itu ya seharusnya kita bisa bergeser yang lain supaya lebih apa namanya, membuka lebih banyak wawasan atau wacana pembahasan gitu. Saya pikir seperti itu. Nah, selebihnya sebenarnya kalau yang sifatnya detail-detail, perintilan-perintilan itu bisa coba dicermati lagi deh apa namanya ketentuan peraturan perundangan yang ada. Baik Pak Widi. Ya, terima kasih banyak Bapak dan semua peserta. Semoga apa materi yang disampaikan oleh Pak Widi hari ini cukup membantu dan mencerahkan kita, terutama terkait OSS. Mengingat waktu, saya mohon maaf jika pertanyaan-pertanyaannya masih banyak di dalam list. Nanti akan coba kami simpulkan kembali. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Kris selaku panitia. Dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.